Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang gadai dalam Islam. Yang pertama, pengertian gadai. Istilah yang digunakan dalam fikih untuk gadai adalah rah. Ia adalah sebuah akad hitam piutang yang disertai dengan jaminan atau agunan. Sesuatu yang dijadikan jaminan disebut dengan marhun. Kemudian pihak yang memberikan atau menyerahkan jaminan disebut rahin, sedangkan pihak yang menerima jaminan disebut murtahin. Rah berarti tetap menahan jaminan. Akad rah dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan, barang agunan atau barang tangguhan. Menurut istilah syara, rah artinya menjadikan harta benda sebagai jaminan atas hutang. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Salah satunya adalah Imam Syafi'i yang mendefinisikan bahwa rah adalah menjadikan sesuatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar hutang. Kemudian yang kedua adalah landasan hukum rah. Dalam Islam, rah menurut syariat Islam, rah diperbolehkan di dalam Islam. Ini berlandaskan kepada Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Adapun dalam Al-Quran, terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282 sampai 283. Materi berikutnya terkait tentang jual beli atau perdagangan atau biasa disebut dengan bai'. Menurut etimologi, jual beli diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kemudian pengertiannya secara syariat itu jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan dengan ganti yang dapat dibenarkan. Bagian kedua yakni tentang landasan hukum jual beli. Jual beli dibenarkan oleh Al-Quran, hadis, qiyas, dan ijma'. Yang pertama dari Al-Quran. Allah berfirman, wa halallahul bai'a wa harrama riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah surah ke-275. Kemudian dalil dari sunnah Rasulullah bersabda yang artinya dua orang yang melakukan jual beli boleh memilih selama belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari. Ada juga dalil dari ijma' dan juga dalil dari qiyas. Yang ketiga, rukun dan syarat jual beli. Rukun jual beli itu ada 3, yaitu yang pertama akad ijab kabul atau biasa disebut dengan sigat. Yang kedua itu orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli atau biasa disebut dengan bai' dan mustari. Yang ketiga itu objek akad atau benda yang dijual belikan, biasa disebut dengan makut alaih. Jadi ada 3. Yang keempat itu syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli itu diklasifikasikan. Yang pertama berdasarkan makut alaih atau komoditi yang ditransaksikan, dan yang kedua itu berdasarkan muta'akidain atau dua pihak yang melakukan transaksi. Yang pertama, syarat berdasarkan makut alaih atau komoditi yang ditransaksikan, yakni ada saat terjadi transaksi. Yang kedua, terkait tentang makut alaih, yakni berupa harta atau malnya itu bermanfaat. Yang ketiga, komoditi yang ditransaksikan menjadi hak yang menjual. Kemudian makut alaih atau komoditi yang ditransaksikan yakni bukan paksaan ya. Malikiyah dan Syafi'iyah menambahkan, yang pertama itu zatnya harus suci. Yang kedua, barang yang dijual bukan barang yang dilarang diperjualbelikan. Kemudian bukan barang yang haram dijual seperti barang-barang hasil curian, hasil rampasan dan lain sebagainya. Yang kedua, syarat berdasarkan
mutaakidain atau pihak yang melakukan transaksi, yakni yang memenuhi syarat seperti mukallaf, merdeka. Yang kedua, terkait mutaakidain, yakni dalam kondisi transaksinya itu atas kemauannya sendiri, jadi tidak ada paksaan. Untuk materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh pemateri kedua. Poin kelima, jual beli dengan cara kredit. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata kredit mempunyai arti menjual dengan kredit atau menjual barang tidak dilakukan secara tunai atau tidak membayar secara kontan. Artinya itu dicicil, jadi pembayarannya ditanggung atau diangsur. Kredit menurut bahasa Arab yang berarti membagi sesuatu dan memisah-misahkan dalam beberapa bagian. Adapun menurut pengertiannya, menjual sesuatu dengan pembayaran yang diangsur dengan cicilan tertentu pada waktu tertentu dan lebih mahal pembayarannya daripada pembayaran secara kontan. Membeli dengan cara kredit dilakukan dengan membagi pembayaran suatu barang dagangan dalam beberapa bagian secara berkala. Hukum jual beli dengan cara kredit adalah boleh dengan menetapkan harga suatu barang secara total lebih dahulu ketika terjadi transaksi tanpa mengaitkan dengan bunga dalam tempo baik. Kedua belah pihak yang melakukan transaksi dengan melakukan persetujuan presentasi bunga atau mengaitkan dengan bunga yang berlaku pada umumnya. Poin ke-6, jual beli dengan panjar. Tanda jual beli panjar ditandai bahwa membeli barang dan dia membayar sebagai pembayarannya kepada si penjual. Jika jual beli dilaksanakan, panjar dihitung sebagai pembayaran, dan jika tidak, panjar diambil si penjual dengan dasar sebagai dasar penghibah untuknya dari si pembeli. Pendapat ini disampaikan jumhur asli fikih. Jual beli seperti ini tidak sah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencegah jual beli panjar. Poin ke-7, jual beli dengan menentukan dua harga untuk suatu barang yang diperjualbelikan.